Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio Official. Jadi saya akan melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 25. Lukas, Bella berteriak kencang. Lukas langsung menutup kepalanya. Lukas yakin setelah ini Bella akan menghajar kepalanya sampai bengkak. Namun pukulan dari Bella tidak diterimanya. Suara kursi bergeser membuat Lukas mengalihkan pandangannya ke arah samping dan terlihat Bella duduk kembali di sampingnya, seperti memikirkan sesuatu yang lain. "Baby," panggil Lukas yang melihat tingkah aneh Bella. Lukas melihat ekspresi Bella yang khawatir dan bersalah. Apa gara-gara perkelahiannya dan Sin membuat Bella menjadi seperti ini? "Baby, maafkan aku," ucap Lukas menyesal sambil memegang tangan Bella. Lukas tak suka mata birunya menunjukkan raut sedih di hadapannya, tapi salah kancing juga yang ingin mengambil Bella darinya. Sesuka hati setelah Lukas sudah mencintai Bella begitu tulus. Bella menatap Lukas sepertinya sangat menyesal dan terus menggenggam tangan Bella. Mau tak mau, dia tak bisa marah kepada bocah di hadapannya ini. Jadi bagaimana keadaan Sin?" tanya Bella khawatir. Mungkin dia sedikit parah," ucap Lukas menggaruk tengkuk lehernya, mengingat kejadian ia bertengkar dengan hebat dengan Sin tadi. Lalu ia beralih menatap Bella dengan malu, sedangkan Bella menatap tajam Lukas membuat Lukas terdiam. "Tapi dia sudah dibawa oleh bawahannya, mungkin ke rumah sakit," ucap Lukas sambil menatap Bella yang tampak tenang setelah mendengar penjelasan lanjut darinya. Bella menutup matanya mencoba agar tenang, lalu membuka matanya kembali menatap Lukas. "Aku tak mau tahu. Kau harus minta maaf padanya nanti jika bertemu kembali," ucap Bella melipat tangannya di depan dada. Lukas menatap Bella kaget. Mau taruh di mana harga dirinya yang meminta maaf kepada orang yang ingin mengambil miliknya? Seharusnya Sin yang meminta maaf kepadanya karena berani muncul di hadapan Bella. Apa? Aku tidak ada penolakan, Lukas," ucap Bella tajam. Lukas hanya diam dan tak berani membuka mulutnya. Sepertinya Bella benar-benar tak ingin dibantah. "Dan aku minta kepada bodyguardmu untuk mencari tahu di mana Cindy akan menjenguknya nanti," ucap Bella tegas, memotong ucapan Lukas sambil menatap Lukas. Lukas akhirnya hanya mengangguk pasrah dan menuruti keinginan Bella. Bella tersenyum lembut lalu mengelus rambut Lukas pelan. Mereka terdiam beberapa menit. Lukas masih merasakan usapan tangan lembut yang masih mengelus rambutnya, sedangkan Bella mulai merasakan perutnya bergejolak. "Lukas, aku lapar," ucap Bella merengek kepada Lukas. Lukas melihat Bella lalu kemudian tersenyum lembut dan bangkit dari tempat tidurnya. "Apa yang kau lakukan? Kau masih sakit?" ucap Bella heran melihat Lukas yang mulai mengambil jaketnya yang menggantung. "Aku sudah lumayan baik, baby. Sekarang ayo kita makan," ucap Lukas sambil mengambil jaket Bella. Bella menatap Lukas sebentar, lalu mengambil jaketnya dan memakainya. Lukas tersenyum melihat Bella. Mereka segera keluar dari hotel. Matahari sudah berada tepat di atas kepala, membuat suasana pantai menjadi lebih panas. Lukas memasukkan ponselnya ke dalam jaketnya setelah mengetikkan sesuatu kepada bodyguardnya. Lukas melihat ke sekelilingnya, tetapi baru beberapa menit saja sudah banyak sekali wanita yang berlalu lalang menggunakan bikini.
berkedip nakal kepadanya membuat Lukas menjadi gerah. Lukas melihat Bella yang berada di sebelahnya. Apa mereka tidak tahu bahwa wanita di sebelahnya adalah istrinya? Kenapa para wanita itu tetap menggodanya? Lukas memegang tangan Bella dengan erat, sedangkan Bella hanya berjalan dengan santai saja sambil bersenandung kecil. Lalu Lukas mengalihkan pandangannya ke arah lain, tetapi banyak sekali laki-laki yang juga menatap Bella. Lukas tak terima dan langsung menatap tajam para laki-laki yang kadang mencuri pandang ke arah Bella. Untung Bella memakai pakaian yang tidak terbuka. Kalau tidak, mungkin Bella akan menjadi tontonan gratis. Dan bisa Lukas pastikan Bella tidak akan pergi ke pantai lagi karena Lukas akan mengurungnya dan membeli pantai pribadi untuknya dan Bella saja. "Kita akan kemana?" tanya Bella ketika kakinya mulai capek mengikuti Lukas yang terus berjalan tak mengerti akan membawanya kemana. "Makan, baby," ucap Lukas menatap Bella dan tersenyum lembut. "Tapi di hotel sudah ada restoran, kau membawa kemana?" ucap Bella yang berbalik melihat hotel yang sudah mulai jauh dari pandangannya. "Itu," tunjuk Lukas pada satu restoran yang berada di tengah pantai. Bella membuka mulutnya lebar melihat objek yang ditunjuk Lukas, sedangkan Lukas terkekeh melihat ekspresi lucu Bella, membuat tangannya gatal untuk menutup mulut Bella yang masih terbuka lebar. Bella tersadar dan langsung menutup mulutnya rapat, lalu melihat Lukas dengan antusias. "Kita akan makan di sana. Ayo, cepat Lukas, aku ingin ke sana." Bella menarik Lukas menuju pantai. Lukas terkekeh senang, lalu menahan langkah Bella, membuat Bella melihat ke arahnya dengan tatapan bingung. "Kita tidak mungkin ke sana dengan berenang, baby. Restoran itu di tengah pantai," ucap Lukas menyentil hidung Bella, membuat Bella mendelik kesal menatap Lukas. "Lalu, bagaimana kita bisa sampai ke sana?" tanya Bella bingung. "Kita menaiki jet ski," ucap Lukas membawa Bella ke salah satu jet yang berada di pinggir pantai. Bella mengikuti Lukas menaiki jet tersebut. Lalu Lukas menjalankan jet tersebut menuju ke arah restoran. Setelah sampai di sana, Lukas segera menggandeng Bella dan mendudukkan Bella di salah satu meja yang langsung disambut oleh pelayan yang sedari tadi tersenyum ramah kepada mereka. Bella tak tahan untuk bangkit dan melihat keadaan di tengah-tengah pantai ini, sedangkan Lukas masih sibuk memesan makanan bersama pelayan tadi. Bella melihat ke arah air. Ia merasa air di pantai tampak berkilau dan bercahaya akibat dari sinar matahari yang membuat keadaan pantai menjadi lebih indah dan bercahaya. Bella merentangkan tangannya, mencoba untuk merasakan angin pantai yang terus mengibarkan rambutnya. Ia benar-benar sangat nyaman. Bella tersenyum lebar merasakan semuanya. Bagaimanapun, pantai tetap tempat favoritnya yang menyimpan banyak kilasan memori di kehidupannya. Sampai seseorang memeluk Bella dari belakang, membuat Bella sedikit kaget dan melihat orang itu yang tak lain adalah Lukas yang tersenyum lebar ke arahnya. Bella membalas dengan tersenyum tipis. Bagaimana ia bisa kaget? Seharusnya perasaan kaget tak perlu lagi ia rasakan, karena Bella tahu ketika berhadapan dengan Lukas, maka sesuatu yang mengagetkan akan terus terjadi. Oleh sebab itu, mungkin ia harus terbiasa untuk melatih dirinya agar tidak kaget bila berhadapan dengan bocah mesum yang memeluknya dari belakang ini. "Baby," panggil Lukas mencium leher Bella dari belakang. Bella hanya diam dan membiarkan Lukas. "Baby," panggil Lukas kembali dan mulai mengikuti Bella merentangkan tangannya.
Hei, kita seperti yang ada di salah satu adegan film yang sangat terkenal, ucap Lukas terkekeh, sedangkan Bella tersenyum. Ia menyadari posisi mereka, tapi Bella tetap diam dan memilih menikmati semuanya. Baby, aku besok akan mulai bersekolah lagi. Apa kau tidak aku tinggalkan sendirian di apartemenmu? Aku takut terjadi sesuatu padamu ketika aku tak bersamamu, ucap Lukas meletakkan dagunya di bahu Bella, lalu memeluk Bella dari belakang. Bella mengangkat satu alisnya bingung mendengar pertanyaan Lukas. Bukankah sebelum bertemu dengan Lukas, ia memang sudah terbiasa sendiri? Lalu, kenapa anak ini selalu mengkhawatirkan hal kecil kepadanya? Sebelum aku bertemu denganmu, sesuatu tidak akan terjadi. Artinya hidupku tenang sekali. Tetapi semua berubah ketika aku bertemu denganmu. Segala sesuatu yang tak pernah kubayangkan terjadi begitu cepat, membuatku ingin lari saja, ucap Bella jujur, membuat Lukas kesal mendengarnya. Maafkan aku baby, tapi mau bagaimana lagi? Kau adalah takdirku, dan kita ditetapkan bersama baby. Jadi mulailah terbiasa untuk melihat kejadian-kejadian mengejutkan ketika bersamaku, ucap Lukas tersenyum melihat Bella dari samping. Sedangkan Bella yang dilihat hanya diam saja dan menatap ke depan. Baby, tetaplah bersamaku, aku sangat mencintaimu, ucap Lukas yakin. Bella langsung melihat Lukas. Bella tak tahu mengapa bocah yang melakukannya ini sangat mencintainya. Tetapi ketika matanya bertuburukan dengan mata Lukas, Bella bisa melihat keseriusan dan ketulusan dari mata Lukas, membuat Bella terdiam dan segera mengalihkan pandangannya ke arah pantai kembali. Lukas hanya mendengus melihat reaksi Bella yang sepertinya tidak percaya ucapan yang dilontarkan tadi. Namun, tak apa, ia akan membuktikan semuanya kepada Bella. Apa kau pernah mencintai wanita sebelumnya? Tanya Bella ragu. Lukas mengerutkan dahinya mendengar pertanyaan yang terlontar dari mulut Bella. Mungkin kau yang pertama, ucap Lukas. Bella menaikkan satu alisnya mendengar jawaban Lukas. Bella segera membalikkan badannya dan melihat Lukas. Apa maksudmu dengan kita? Mungkin, tanya Bella penasaran. Lukas mengelus lehernya bingung. Apa ia harus menceritakan mengenai gadis itu kepada Bella? Sedangkan Bella menatap Lukas dengan penasaran dan menunggu bocah di depannya ini berbicara. Bersambung.